Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya membaca tarawih kali ini ada beberapa pengumuman dari pengurus. Yang pertama, kita malam sudah masuk malam 22. Biasanya malam 10 pertama 10 kedua itu ada lakukan keuangan dari bendahara. Banyak saya bacakan sini mengenai keuangan. 10 pertama infak masuk 3.510.000 rupiah, wakaf 3.219.000 rupiah, anak yatim 3.393.000 rupiah. Itu malam 10 pertama. Itu berjumlah 10.122.000 rupiah. 10 hari kedua infak berjumlah 3.590.000 rupiah, wakaf 2.685.000 rupiah, anak yatim 3.159.000 rupiah, berjumlah 9.048.000 rupiah. Alhamdulillah sudah ada, kita kemarin sudah masukkan permohonan kepada Bapak Mulyadi untuk membantu kita untuk Ustaz malam subuh. Alhamdulillah sekarang sudah ada masuk sekitar 6 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar, wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kembali kami bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama hadir di dalam masjid kita cintai ini dalam rangka beribadah kepadanya. Dan semoga segala rangkaian ibadah yang kita laksanakan dan kita kerjakan pada malam hari ini diterima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat berikan salam kita ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita ucapkan kepada beliau ba'du sebagai pertanda bahwa kita cinta kepada beliau menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus masjid, aku ini mama ada pulang mencari pantai sudah berenang dalam nagari, kabaik sampai pantai juga pulang sampai kabar itu. Ibu-ibu pondok kandung 5 ruangan kadang Semarang Kampung Jonagari. Wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu remaja yang telah hadir pada malam hari ini yang semoga dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya bapak ibu perkenalkan, nama saya Ilfa Yunus Hendra. Saya utusan dari Pondok Pesantren Dr. Muhammad Nadir Alahan Panjang di Kabupaten Solo. Kalau naik motor dari situ ke Alahan Panjang itu sekitar 5 jam. Adapun tujuan kami datang ke sini diutus dari pondok yang pertama yaitu ingin menjalin tali silaturahim dengan bapak dan ibu sekalian. Yang kedua yaitu ingin mempraktekkan beberapa ilmu yang telah kami pelajari selama di pondok kepada masyarakat. Dan yang ketiga, bapak ibu, di pondok kami sekarang ini diadakan pembangunan masjid bapak ibu. Dan untuk pembangunan masjid ini anggaran dana yang dibutuhkan itu berkisar hanya 7 miliar bapak ibu. Sakit dulu. Jadi oleh kata itu kader kami sini harapkan ke dermawan dari bapak dan ibu sekalian dalam rangka membantu pembangunan masjid tersebut. Sebagaimana janji Allah bapak ibu membangun masjid dan banallahu wa fil jannah kata Allah. Barang siapa yang membantu membangun rumahku kata Allah akan kubangunkan baginya istana di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun sebagai uraian tutup pemahamannya bapak ibu itu di
Dia pasti masuk memilih masuk surga. Namun terkadang sebagian dari orang-orang ini berkeinginan masuk surga, namun perbuatan mereka malah cenderung kepada orang-orang ahli neraka. Katanya mau masuk surga, namun perbuatannya malah menggambarkan orang-orang ahli neraka. Dan dalam ayat ini Allah katakan telah ada dua golongan manusia yang mustahil masuk dalam surga Allah. Apa itu babu? Yang pertama kata Allah, alladzina kadzabu biayatina. Mereka yang membohongi ayat-ayat kami. Bagaimana apa maksudnya orang-orang yang membohongi ayat-ayat Allah dalam ayat ini katakan? Hati-hati apa ibu? Terkadang sifat ini tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari dan ada pada diri kita. Bagaimana contohnya kita membohongi ayat-ayat Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran dikatakan aqimus shalah, dirikanlah salat, namun kita malah terang-terangan meninggalkan ibadah tersebut. Dan yang paling miris apa ibu? Kita cari di zaman kini ibu, para pemuda-pemudi kita apa ibu? Terlebih kaum akhwat. Mereka dengan bangga mempertontonkan aurat mereka kepada khalayak ramai. Sedangkan Allah mengatakan jaga auratmu, tutup auratmu. Tanpa rasa malu mereka melakukan itu saat sekarang ini. Sungguh miris apa ibu? Ini salah satu contoh bahwa kita telah membangun ayat Allah. Dan yang kedua dalam ayat ini kita coba baca Bapak Ibu karena waktu yang membatasi. Yang kedua kata Allah wastakbaru anha. Apa itu Bapak Ibu? Wastakbaru anha. Orang-orang yang sombong. Apa sombong Bapak Ibu? Dalam sebuah hadis sombong dikatakan adalah al-kibru wa tarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak yang namanya kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kadang orang kok sombong apa-apa ketika telah memiliki kelebihan dari orang lain. Mungkin itu harta, pangkat, jabatan, ataupun kedudukan. Nah, biasanya orang-orang ini akan anggap remeh orang-orang yang berada di bawahnya. Kalau orang pakai sombong, apa-apa itu masih wajar karena dia memiliki kelebihan dari orang lain. Tapi kalau dulu orang yang sombong, tak ada memiliki kelebihan apa-apa dari orang lain, tapi masih tetap sombong. Aku yang akan disombongkan. Bu Yangka pernah berkata, manusia itu diciptakan dari tanah, tinggal di tanah, makan hasil tanah dan akan kembali ke tanah. Lantas mengapa masih bersifat langit? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang kita miliki di dunia ini hanya titipan dari Allah dan suatu saat pasti akan Allah ambil. Ingat apa-apa ibu, kalau bukan karena sombong ini iblis tidak akan diusir dari surga. Karena ketika Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Ada sebuah kebanggaan pada diri kita, sebuah kesombongan pada diri kita karena memiliki kelebihan dari orang lain. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kesimpulannya mari kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah semoga dua sifat berbahaya ini terhindar pada diri kita. Karena kata Allah dalam ayat ini lanjutkan hatta yalijal jamalu fi sammin khiyat. Kalau mereka masih ngotot ingin masuk surga, apa kata Allah? Hatta yalijal jamalu fi sammin khiyat, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Mereka mungkin rasanya jangankan masukkan unta, masukkan benang saja ke dalam jarum itu susahnya minta ampun. Apalagi awal adalah tutup. Apa maknanya? Kenapa Allah gambarkan ini? Mustahil orang-orang ini akan masuk ke dalam surga Allah Bapak Ibu. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Baik mungkin itu ada perkataan perbuatan kami. Maklum umuran kita baru sedang jago anggaran dan baru sedang pinang akan kurang mendapat pembangun. Kalau mau kurang sekolah takwa mengaji untuk sampaikan kata mungkin hamba kawan cerita dan mungkin sini suka banyak di mustahil seluruh kamanari itu nunik sebuah kepamilnya. Kalina wali pulau rimbang anak usama kita nabi untuk kalau minta ditimbang pada suatu menanya. Untuk manqala walakan untuk manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang gagah lagi berani. Tiba di bukit beliau daki, tiba di lurah beliau turuni, yang telah membuatkan jalan untuk kita lalui dan telah membuatkan jembatan untuk kita seberangi. Demi tegaknya kalimat tauhid La ilaha illallah di permukaan bumi ini. Intan berlian dalam lautan, benteng rohani dalam surga. Penegak kebenaran, penghancur kebatilan, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang Ananda hormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, dan yang Ananda hormati Ustaz yang akan memberikan sentuhan rohaninya pada malam hari ini, yang Ananda hormati bapak-bapak, ibu-ibu, umumnya kaum muslimin muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bertanya-tanya di dalam hati, siapa Ananda, dari mana Ananda berasal, dan apa tujuan Ananda datang ke sini. Perkenalkan, nama Ananda Maisito, utusan dari Pondok Pesantren Salafiyah Jabal Rahmah yang letaknya di Kanagarian, Kota Baru, Kecamatan Sungai Tara, Kabupaten Tanah Datar, Kota Batu Sangkar. Adapun maksud dan tujuan Ananda datang ke sini, yang pertama menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga besar Pondok Pesantren Jabal Rahmah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kedua, memperhatikan dakwah yang Ananda pelajari selama Ananda belajar di Pondok Pesantren Jabal Rahmah. Baiklah, Ananda akan memberikan sebuah kultum singkat yang bertemakan tingkatan di dalam berpuasa. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Sebagaimana telah dinukilkan oleh seorang ulama sufi yang bernama Imam Al-Ghazali di dalam kitab karangannya Ihya Ulumuddin, beliau berkata, ketahuilah saudaraku bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, puasa awam, merupakan puasa umum yang dikerjakan oleh umat Islam. Mereka mampu menahan lapar dan haus, mereka mampu menahan syahwat, mereka mampu menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi mereka tidak mampu menahan perkara maksiat lainnya seperti mengumpat, mencela dan mencaci maki. Yang kedua, puasa khawas, merupakan puasa khusus, tingkatan istimewa yang dikerjakan oleh para alim ulama dan para hamba-hamba soleh. Mereka mampu menahan lapar dan haus, menjaga mulut untuk tidak berkata keji, menjaga mata untuk tidak melihat kemungkaran. Yang ketiga, puasa kawasul kawas, merupakan puasa yang paling istimewa dan yang paling utama yang dikerjakan oleh para nabi. Selain menahan lapar dan haus, mereka juga mampu menahan maksiat zahir dan batin, menahan diri dari keraguan. Mengenai hal-hal keakhiratan, mereka tidak terputus dari mengingat Allah, hatinya selalu berzikir kepada Allah, lidahnya selalu menyebut asma-asma Allah. Puasa ini merupakan tingkatan mahabbah, selain bernilai pahala, juga mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itulah yang dapat Ananda sampaikan. Jika ada kata-kata Ananda yang salah, mohon dimaafkan. Adapun maksud dan tujuan Anda yang kesini yang terakhir, yaitu memohon partisipasi atas kelangsungan pembangunan pondok kami yang sedang dalam tahap pembangunan. Atas partisipasi yang Bapak Ibu berikan, Anda ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad
Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ambo akan melanjutkan saja apa yang sudah dibicarakan atau disampaikan oleh anak-anak itu tadi. Segala kata pendahuluan mukadimah itu tumpangkan saja kepada anak-anak itu tadi. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kita untuk banyak-banyak meminta ampun kepada-Nya. Karena Allah tahu bahwa kita banyak sekali berdosa, bahwa kita tak bisa menghindarkan diri dari dosa. Walaupun kita bisa menghindarkan diri dari dosa besar, tapi untuk yang namanya dosa-dosa kecil sulit bagi kita kadang-kadang untuk terhindar dari itu. Jadi di samping kita banyak beramal ibadah, menunaikan sholat, berpuasa, bersedekah, berinfak, berwakaf dan sebagainya, di samping itu pula kita melakukan dosa-dosa, maksiat-maksiat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memanggil kita di Bapak. Sudah biasa juga ayat ini dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah, bersegeralah, mari bersama-sama kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segeralah dapatkan keampunan Allah itu. Karena kalau kita dapatkan keampunan Allah itu, kita akan dapat jannatin, surga. Jannatin, surga-surga. Berarti tak cik apa-apa itu. Kata-kata jannatin itu menunjukkan bahwa surga itu banyak. Hanya banyak, levelnya banyak. Di surga itu tidak satu level saja. Sama aja hotel tidak bintang 5, tidak bintang 3, tidak bintang. Pokoknya mulai dari tidak berbintang sampai berbintang. Begitu surga itu. Bahkan dalam riwayatnya beberapa bapak, surga yang disuruh oleh Allah kita mengejarnya itu. Kalau yang masyhur kan ada 7 tingkatan surga itu. Namun dari 7 tingkatan itu ternyata terbagi akhirnya menjadi 100 tingkat surga. Jadi 100 level orang yang masuk ke dalam surga. Luasnya berapa? Arduhas samawati wal ardh. Seluas langit ditambah dengan bumi. Langit dengan 7 tingkatannya. Akhirnya katanya bara luasnya langit yang pertama. Itu langit yang pertama. Langit yang pertama itu ibu bapak, luasnya ibaratkan kita meletakkan cincin di tengah-tengah bumi kita ini. Awak letakkan cincin itu sekadang jari ko nyoba. Berarti sekadang jari ko nyoba, lingkaran jari itu ko nyoba, itu letakkan di tengah-tengah bumi. Maka itulah artinya bumi ketika diletakkan di langit pertama. Awak kadang langit pertama nyawa kadang bumi itu. Tetapi diukur dengan langit pertama saja, bumi ko sama cuma letakkan cincin di tengah bumi wah. Itu gadangnya. Lalu langit kedua baru ukuran luasnya. Langit kedua itu bumi ditambah langit pertama, lalu diletakkan di tengah-tengah langit kedua itu. Sekadang cincin dulu di sini. Langit ketiga berapa luasnya? Kumpulkan bumi, langit pertama, langit kedua, lalu diletakkan pula di
Di tengah-tengah langit yang ketiga itu sekarang cincin itu nampak. Begitu seterusnya sampai langit ke-7. Itulah luas surga, Bapak Ibu. Itulah luas surga. Jadi kalau kita mendapat satu tempat saja di situ, ada riwayat. Ini satu tempat ini. Ada riwayat bahwa ada orang yang terakhir keluar dari dalam neraka. Terakhir, siapa orangnya itu? Ya mungkin iman saja yang ada di hati. Iman la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu lah yang ada di hatinya. Lai solatnya indah, lai bazakatnya indah, lai puasanya bulan Ramadan indah, lai bazinanya lai maliangnya lai membunuh orangnya lai sadonya. Sado dan indah kalau tajuan kayaknya dah. Mengicu orang lai yang dah kan? Cucu sahabat, hari dicu orang. Sado dan indah, tapi ada iman. Jadi kalau ada orang yang sembahyang sesekali, Bapak Ibu dah lebih dulunya keluar dari orang yang kita sampai ke Bapak. Sesekali dia sembahyang, lebih dulu keluar dari neraka. Bulan Ramadan lah 10 tahun Ramadan puasanya 2 hari. Lebih santiang daripada orang yang keluar terakhir Pak. Kembejat mana orang yang terakhir Pak. Tidak cik Allah je Pak. Jika hak orang mana Pak. Yang keluar terakhir Pak. Tapi ada iman di hatinya, maka dialah orang terakhir keluar. Dan itu yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dibawa orang ini, dibawanya oleh malaikat keluar dari neraka. Baru keluar dari neraka itu kan ada tersuangi lah saja deh, lah senang. Kemudian dibawalah menuju surga. Dibukakan kepadanya pintu sarugo baru terbuka, berhembus angin surga itu Bapak Ibu, dan entahlah nak keceknya, tak tentu keceknya lain. Bahkan di situ dia langsung meminta kepada malaikat, ya malaikat, mintaan cie kepada Allah, izinnya nak tinggal di situ. Di pintu tadi, dekat pintu tadi, biarlah kau dan kau ketek di siko keteknya. Biarlah siko saja apa? Apa kata mereka? Allah tidak mengizinkan engkau tinggal di sini. Ibu artinya bapak ibu. Bukan di sini. Ini bukan tempat tinggal. Kamu ikut saja dulu. Lah ikut bersama malaikat tadi. Lah berjalan, berjalan, nampaklah sebuah bangunan yang luar biasa, dan bangunan itu tak nampak di mana ujungnya. Jadi ketika sampai di bangunan itu lah nampak kalau di pijak kaki kok di bangunan di istana itu. Iko baragadangnya kok malaikat kok sampai kok. Jadi saya tak nampak ujungnya. Tapi itu katanya barang tingginya kok saya kata tak nampak ujungnya kata tu. Maka apa kata malaikat? Di sinilah tempat tinggal. Di sinilah Allah memberikan kepadamu. Dan untuk kamu ketahui saja, tempat ini, tempat di mana engkau diberikan oleh Allah ini lebih luas, ini lebih utama, lebih baik, lebih gadang dari dunia 10 kali dunia tempat tinggalmu. Itu untuk orang namanya. Jadi harap tu tanah dia bisa oleh surga. Orang yang kurang ajar dan itu Bapak Ibu 10 kali bumi kau. Itu hijau. Kalau tu awak nak sekali-sekali solat, tu sebalai kali. Itu. Kalau awak nandai solat 5 kali sehari semalam, lain puasa di bulan Ramadan, tak terbayang lah Bapak Ibu waralah luas. Antah 10.000 kali dunia, aku tawaralah luas. Kalau punya awak disuap. Makanya jangan kita kapling-kapling surga itu. Sepi surga itu kalau kita
Kalau di kapling-kapling surga itu jadi sepi, segitu luasnya. Awak di kampung awak ada bukti api, masa itu ada orang awak setiga seorang langgam pada seorang. Apalagi kalau sangat tuih kali bukti api, cara tuihkan bukti api masih lumayan lah. Ikut sangat tuih kali bumi tempat tinggal kita ini, itu surga yang akan didapatkan. Kurang dan kurang aja tadi 10 kali apalagi kita. Nah, jadi camih mana Bapak Ibu, Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Bertambah yang kita lakukan, bertambah pula yang akan kita dapatkan nanti, atau fasilitas yang akan kita dapatkan nanti di surga. Maka surga itu kata Allah hanya disiapkan untuk orang yang bertakwa saja. Kalau itu orang tadi itu bertakwa, karena dia bisa masuk surga. Dia tidak bertakwa Bapak Ibu. Dia diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena punya iman. Tapi ada orang bertakwa, maka dia akan langsung masuk ke dalam surga. Jadi kalau dia bertakwa langsung masuk ke dalam surga. Walaupun kita ada dosa kita. Karena Nabi kita Muhammad SAW kata Umar bin Khattab ketika menafsirkan Quran surah Fatir ayat 23 ayat 24, maka kata Umar bin Khattab, orang-orang ini pada umumnya, kata Umar bin Khattab, umat Nabi Muhammad ini pada umumnya ini ada di kelompok pertengahan. Kalau di kelompok pertama itu namanya kelompok zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi itu tidak cialah lo. Itu contoh yang kita kecil orang tadi itu. Kalau kelompok dan di bawah itu dan di tengah itu namanya kelompok muktasid, di tengah-tengah. Sembahyang berperalu saja, puasa berperalu saja. Dan sunat-sunat Pak, sunat-sunat jarang. Dosa Pak, dosa lain ini kita kadang tak ada. Nah, ini orang yang akan masuk surga kata Umar bin Khattab. Dan orang itu langsung masuk surga tapi dengan cara yang berbeda. Apa caranya? Dia masuk surga itu karena dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibantu masuk surga, anak mau orang masuk surga itu amalnya. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Kurang masuk surga itu amalnya surang. Orang-orang yang seluruh aktivitas kehidupannya di dunia ini itu dipersembahkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah banyak, layan dojo namanya perintah Allah. Nyo karajuan, ndak berbeda dengan wajib dan sunat. Ndak berbeda, itu hebatnya orang. Berdosa lainnya, nanti sengaja nak pernah ada bapak ini. Nambah sengaja nak pernah. Contohnya, iko kalau dosa kadang tu lah jalan tak ada tuan. Iko nak dosa ketek tuan. Contohnya dosa nambah sengaja, dosa ketek nambah sengaja tu baca contoh. Kita lewat di muka rumah orang, terangga orang bercakap lagi ini dia rumah tu. Kalau sekedar terangga dan awak lagi berjalan itu tak ada persoalan. Itu namanya dosa. Mengapa terangga lewat? Tapi tak ada namanya action awak setelah itu tak ada. Awak yang saya cukup awak saja tahu dan awak simpan tersimpannya di dalam apa awak nak mau tahu awak tak ada kepo-keponya awak dah. Yang saya tak ada orang tahu sudah itu dari awak dah gitu kan. Itu namanya dosa yang tak sengaja. Nak mungkin awak nak pakak lah. Masa epoh orang sampai yang awak tak tahu awak. Sama je orang khusyuk bapak ibu lalu orang mukanya nak nampak dia. Dia khusyuk solat. Ada yang khusyuk mana solat apa? Tak ada nampak dari orang sialah dari sedang solat itu betul. Betul. Tak khusyuk. Jadi orang khusyuk ini walaupun ada orang lewat di depannya nampak dia cuma tak berpengaruh kayaknya.
Ada orang kota di samping kiri kanannya, tadangnya tidak mengganggu kepada bacaannya, tidak terganggu kepada pikirannya. Dia tadangnya jalan dia nyota orang kota. Tidak terganggu itu orang busuk. Takana dia sedang menganyum, sedang dibacanya, langsung dirakahan baranya, takana dia. Awak kan di dalam rakaat terakhir itu lawan lalu kuat, ikut sampai kau tidur, lalu kuat, tak ada khusyuk. Jadi si kurang-kurangnya khusyuk itu kata ulama fikih itu apa? Orang yang sholat itu tahu di rakaat berapa dia berdiri. Itu khusyuk menurut ulama fikih itu. Si kurang-kurangnya khusyuk itu dia tahu di rakaat berapa dia sedang berdiri. Ada orang yang ragu. Nah, kita lanjutkan. Orang yang ketiga tadi itu dia akan masuk surga tanpa dihisab. Lalu dihisab tuh. Dikumpulan saja oleh malaikatnya langsung dimasukkan di iriangan langsung masuk surga, ditunjukkan pintu surga. Tidak ada tanya-tanya bagai itu. Dan itu orangnya nanti akan bertanda, akan punya tanda. Tanda itulah nanti untuk memudahkan untuk mengumpulkan mereka. Awak tu nak dihisab bapak ibu pada umumnya. Awak tu nampaknya dosa. Umumnya contoh tadi itu terangnya orang bercakap lewat. Itu macam cabut rumput yang mukul laman orang. Lalu nak tumbuh. Mengapa? Dia tu situ banyak. Manjaan-jaan batu sebenarnya mangga. Ingin lebih jaleh sebenarnya bercakap orang. Itu lah dosa. Itu lah dosa. Tapi dosanya dosa kecil. Ali banyak orang itu banyak. Dan ingin tahu seurusan orang sarunya. Berdosa bapak ibu ingin tahu siapa ni kecil orang. Itu dosa. Itu dosa. Banyak menghindarkan diri dari dosa. Kalau bisa itulah. Makanya kita berada di kelompok yang di tengah-tengah tadi. Kini saja HP kok semakin banyak orang baru tahu itu dosa. Tapi dosanya masih dosa terkategori kepada dosa sogoir, dosa kecil. Tadi mau Ustaz, mulai di jalan. Ustaz, kau yang mana baru sudah mau wudhu, belum kapai ceramah, baru ala di jalan, kau tanah siapa, kau di jalan. Pada Ustaz kau baru turun dari rumahnya, ali kecelah di jalan, berdosa Ustaz. Itulah kerana jawab bapak ibu, sembahyang lagi, puasa lagi, berdosa lagi. Ini akan dibantu nanti oleh Nabi Muhammad melalui syafaatnya. Kalau Nabi membantu kita, kita pun langsung masuk surga. Nak kan singgah makan neraka. Jadi nak singgah tu nama. Nama orang yang singgah ke neraka. Orang yang melakukan dosa besar, tidak pernah melakukan perintah Allah, yang mana zalim terhadap dirinya. Orang itulah nanti yang akan masuk ke dalam neraka. Orang yang tidak pernah minta ampun kepada Allah, kalau dia minta ampun dia masuk surga juga. Kita sambung ayat. Jadi surga kata Allah uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang bertakwa. Orang bertakwa nama akan masuk surga. Pertama kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra. Orang nanamuh banafkah, berinfak. Kalau banyak alat tuanya banyak, berinfak. Kalau sekete doanya gitu. 1,000 biti 1,000 ringgit. Ada biti 200,000 dia di sakunya agak banyaknya gitu infak. Mulai itulah menyesuaikan infaknya kau dengan hartanya. Tapi tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti berinfak. Taruh berinfak. Motiviah jadi pokoknya taruh. Rutin. Itu namanya turang nak masuk surga. Nak ditunggu gadam dulu. Desakan habis di 3,000 koin. Nak ditunggu kalau mang 2,000 tu agiat sekali.
baru ke faedah 2000 tuan malu buat bagi ke orang melalui tangan orang masuk kotak. Kan tak tahu kalau kotak banyak tu kan tu maka banyak mesti 20,000 dalam kotak. Kenapa malu juga masuk 2000 tu sebenarnya, tapi malah kita harus menunjukkan kita orang bertakwa. Yang kedua apa lagi? Wal kadhiminal ghaidha, urang hendak pembangi. Tak pembangi. Sese tarabo. Itu tak orang tersebut. Itu bukan orang bertakwa dan itu bukan orang masuk surga. Seorang badui bapak-bapak ibu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ambo ingin masuk surga. Tunjukkan ambo Rasulullah, ma yudkhulil jannah, anak bisa masuk ambo ke dalam surga. Wa ma yubaidani minan nar, apa yang bisa menjauhkan saya dari neraka? Jawaban Nabi cik tanya bapak ibu ketika orang tu tanya, la taghdab, dakhaltal jannah. Kamu jangan bermarah, engkau akan masuk surga. Kau cah terapo, tak ada bantu wajah serubur. Jadi orang yang akan masuk surga itu tidak pemarah. Beda bangih pembangih bapak ibu. Beda pembangih je bangih. Kalau pembangih itu cacah bangih, cacah bangih. Kalau bangih, itu ada masuknya. Ada masuk. Kalau nak bangih awak dipecahi orang nak mengawati bangih awak. Enak. Tapi kalau nak mengamal pokoknya dalam sehari itu malah simpainya. Kalau nak kare suaranya dalam sehari itu, tak ada dalam sehari itu nyobangi sakit kepalanya itu pambangi. Jadi orang yang mampu menahan marahnya, ketika akan marah ada jadi. Sebab orang kalau bangi kok kecek dia tak berhasil. Lah banyak dan dapat tu dia keceknya. Banyak tak simpul orang lewat kalau awak bangi kok. Makanya Nabi mengatakan la taghdab dakhaltal jannah. Jangan pembangi maka engkau akan masuk surga. Yang ketiga wal afina 'anil nas. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Siapa orang yang salah kau? Lain juga orang sesama orang awak ini dalam masyarakat kau bapak ibu, maka yang kasalah je orang kawak tu, kasalah je awak kau orang. Itu akan terjadi dari kata singgung orang dia awak, kata singgung awak dia orang. Itu pasti terjadi. Caranya kalau kita ingin masuk surga kata Allah, ingin menjadi orang bertakwa dan akan mendapatkan surga yang luas tadi itu, maafkan saja orang. Datang saja dia lawak maafkan ustaz, lalamur maafkan ustaz. Tapi kalau untuk lalu ke rumahnya tidak ustaz. Sudah maaf namanya. Lalamur maafkan tapi diundangnya berleleh tiba. Kalau itu memijak rumahnya tidak. Maaf apa namanya? Itu tidak maaf. Jadi maaf itu memang melepaskan seluruh sekat yang ada di dalam hati kita antara kita dengan dia. Tidak ada sekat itu yang maaf. Kalau mampu kita bingung bapak, kan sederhana saja. Tidak bersuruh puasa banyak begitu. Tidak disuruh solat banyak waduh. Kalau ada orang salah kawak, kalau sifat manusia aku memang tampaknya salah. Kalau ada orang salah kawak, maafkan saja capek. Sampai mati wah. Kalau nak lelaki memaafkan bini bapak ibu sampai mati maafkan orang. Jadi bawa mati. Jadi bawa mati dendam awak, maafkan orang tu menjalang awak menjalang awak mati. Maka kita menjadi orang bertakwa, berhak dalam surga. Anak terakhir. Aku nak terakhir tadi. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru bidzunubihim.
orang-orang yang terlanjur dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah, fahisyah, bazinan, maling, membunuh orang, pokoknya yang maksiat besar itulah Bapak Ibu. Terlanjur dia melakukan itu. Auzalamu anfusahum, atau mereka zalim terhadap dirinya. Anak zalim terhadap diri tadi, tidak cialah je perintah di kerajaan. Itu zalim terhadap diri. Solat wajibnya indah, puasa wajibnya indah, tapi kamar indah saja. Zakarullah, ada saatnya suatu saat tekanan oleh Allah, tekanan oleh Allah. Oleh mengalah awak selama sampai 20 tahun, lah 50 tahun, iko yo karajo. Itu ingat Allah namanya itu. Fastaghfaru lidunubihim, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Mereka orang bertakwa. Mereka adalah orang bertakwa. Mereka masuk surga. Jadi kecean tak masuk surga. Banyak rusuk jam baginda menjajok mencari orang. Tak boleh jajok. Man tahu dia orang minta ampun kepada Allah. Kira surga dia besok apa jajok? Mana jawab ni? Cuma tentu tak sama surganya dengan orang yang sudah selama ini taat kepada Allah. Itulah tingkatan-tingkatan. Mungkin dia di tingkat 7, awak di tingkat 80, kan jauh tu. Jauh. Jadi takwa itu ternyata kalau dari 100 tingkat surga itu, berarti takwa itu 100 lo tingkatannya apa-apa. Awak di tingkat mana tahu tak? Pandai menilai awak di tingkat bawah. Sebab di tingkat 5 kita, di tingkat 15 surga. Di tingkat 10 takwa awak kok, tingkat 10 lo surga awak. Nabi di tingkat 100 takwanya apa-apa. Di mana surganya? Jannatul Firdaus. Itu surga paling tinggi. Surganya para nabi dan rasul. Takwa mereka 100 nilainya, 100% kualitasnya. Di situ surga. Awak bisa sampai ke situ. Awak merasa tidak. Bisa tidak. Baru awak suka motor-motor. Motor-motor tak pernah lucu dah. Dulu ialah motor-motor yang kembali abang. Anis tu lagi ni kau, anis kau. Nak jalan otak kau tu pulang leh. Nak ada kesimpulan otak kau tu pulang itu otak tak jalan. Ali ada Nabi otak itu dulu. Ada Nabi otak berbicara nan jalan-jalan saja berapa itu. Nan tak jalan mak. Namanya memperkirakan ini itu ke depan tu dah ada. Makanya syarat masuk surga Firdaus itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang mampu tidak melakukan perbuatan lagwi, perkataan lagwi. Mau tahu itu namanya perkataan lagwi. Pai memantang-mantang hari bulan puasa itu namanya perbuatan lagwi. Awak ketujuh loh itu. Itu tak situ surga. Tapi biarlah buat itu seketek kan tak ada. Di bawah itu sekitar. Kalau ibu di tingkat 80 itu apa itulah sangat sakti yang mana tu Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan orang yang terakhir masuk ke dalam surga dari itu. Kalau banding itu di tingkat 10 sudah luar biasa. Ya, luar biasa. Itu yang bisa kita sampaikan ibu bapak memotivasi awak sebenarnya untuk lebih meningkatkan anak meningkat itu takwa awak supaya naik level kita, naik level takwa, naik pula level surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk